Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan sosok Akagami no Shanks, kapten dari kelompok bajak laut rambut merah dan merupakan salah satu Yonkou atau 4 kaisar lautan. Jelas statusnya menjadi seorang Yonkou mengindikasikan jika Shanks adalah karakter yang sangat kuat dan hal itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Sebagai bukti nyatanya saat Shanks sering bertemu dengan Shirohige yang merupakan kapten bajak laut Whitebeard. Shirohige bahkan sampai mengatakan, "Saat kau datang dari Ice Blue dengan keadaan kehilangan satu lenganmu, semua orang sangat terkejut musuh seperti apa yang sanggup memotong tangan kirimu." Dari perkataan Shirohige semakin membuktikan jika Shanks saat itu memang sudah menjadi orang yang sangat terkenal di lautan dan bisa dipastikan dia bukanlah bajak laut biasa. Hal ini semakin menguatkan dugaan jika Mihawk yang merupakan rival dari Shanks saja tidak mampu untuk memotong lengan kirinya. Kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan dari seorang mantan Shichibukai yaitu Dracula Mihawk. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya seberapa kuat sosok Akagami no Shanks sampai-sampai dia tidak takut sedikit pun untuk bertemu dengan Gorosei. Salah satu karakter yang berasal dari White Blue ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia bajak laut. Seperti yang kita tahu di masa lalu Akagami no Shanks merupakan kru di kelompok bajak laut Gold Roger. Dalam perjalanannya bersama dengan kelompok bajak laut Gold Roger tentu Shanks sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga. Salah satu karakter yang berasal dari White Blue ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia bajak laut. Namun sayangnya, saat kelompok bajak laut Gold Roger akan pergi ke pulau terakhir yaitu Pulau Locktail, Shanks tidak bisa ikut dengan alasan menemani Buggy yang ketika itu tiba-tiba sakit. Sebuah kesempatan yang sangat berharga harus Shanks korbankan demi merawat temannya dan secara tidak langsung hal ini juga mirip seperti apa yang ia korbankan kepada Luffy. Karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1017 ada sesuatu hal yang sangat menarik yang diungkap oleh Hoshu kepada Jinbei. Jika kelompok bajak laut Akagami no Shanks telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari tangan pemerintah dunia. Hal ini pun semakin mengejutkan ketika kita mengetahui fakta yang sebenarnya dari buah Gomu Gomu no Mi yang dimiliki oleh Luffy ternyata adalah buah iblis legendaris yang diincar oleh pemerintah dunia selama ratusan tahun lamanya. Bahkan, pemerintah dunia sendiri sampai menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari nama buah iblis Gomu Gomu no Mi yaitu buah iblis Hito Hito no Mi itu model Nika. Dari sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya kenapa Akagami no Shanks tidak memakan buah iblis tersebut. Padahal sudah sangat jelas buah iblis model Nika ini mampu memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Sebagai contohnya pada manga One Piece chapter 1043 sampai chapter 1050 kita bisa melihat kekuatan Gear 5 Luffy membuatnya itu tidak berdaya dan bahkan Kaido dijadikan layaknya mainan oleh sang Yonkou baru. Hal ini pun semakin mengejutkan ketika kita mengetahui fakta yang sebenarnya dari buah Gomu Gomu no Mi yang dimiliki oleh Luffy ternyata adalah buah iblis legendaris yang diincar oleh pemerintah dunia selama ratusan tahun lamanya. Bahkan, pemerintah dunia sendiri sampai menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari nama buah iblis Gomu Gomu no Mi yaitu buah iblis Hito Hito no Mi itu model Nika. Dari sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya kenapa Akagami no Shanks tidak memakan buah iblis tersebut. Jadi rasanya tidak masuk akal. Jika Shanks tidak mengetahui potensi kekuatan atau identitas yang sebenarnya dari buah iblis tersebut yang dia curi dari tangan musuh 13 tahun yang lalu. Namun,
Terlepas dari hal itu, satu hal yang perlu kita ingat pada manga One Piece chapter 154, Basil Hawkins pernah mengatakan jika kekuatan para Yonkou di luar akal sehat manusia. Artinya para Yonkou memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi jelas sudah, jika sebenarnya dari dulu, lebih tepatnya ketika volume pertama saat Shanks bertemu dengan Luffy, ia sudah memiliki kekuatan dan pengaruh yang setara dengan Yonkou. Hal ini pun semakin diperkuat pada manga One Piece chapter 997 atau sekitar 6 tahun yang lalu saat Shanks baru diakui menjadi seorang Yonkou. Meskipun pada dasarnya kita juga tidak tahu apakah Yonkou ini sudah ada di era bajak laut Goldie Roger. Dan perlu diingat perkataan Kaido manga One Piece chapter 1048 mengenai buah iblis bukanlah hal terpenting dalam menaklukkan bosnya lautan One Piece. Menjadi sebuah perkataan yang sangat menarik yang dilontarkan oleh seorang karakter yang memiliki julukan makhluk terkuat di dunia One Piece. Kaido bahkan tidak malu sedikit pun mengakui jika Roger tidak membutuhkan kekuatan buah iblis untuk menjadi seorang raja bajak laut. Dan hal ini juga semakin membuktikan jika semua anggota bajak laut Goldie Roger bukanlah pengguna kekuatan buah iblis atas kehendaknya sendiri. Jelas sampai di sini Shanks yang telah memiliki pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga selama berlayar bersama dengan kelompok bajak laut Goldie Roger. Meskipun pada dasarnya kita juga tidak tahu apakah Yonkou ini sudah ada di era bajak laut Goldie Roger. Menjadikan dirinya ingin membentuk kelompok bajak laut yang sama dengan kelompok bajak laut Goldie Roger, artinya kekuatan Akagami no Shanks hanya kekuatan haki. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, rasanya masuk akal jika Shanks ini seperti memiliki sebuah prediksi yang sangat tajam berkat kekuatan hakinya. Dan apa yang Shanks korbankan dulu semata-mata untuk membentuk sebuah circle atau kisah hidup yang berkaitan dengannya. Seperti yang kita tahu, Yonkou di era baru saat ini diisi oleh Akagami no Shanks, Marshall D. Teach, Mugiwara Luffy dan Kapten Buggy. Lalu apakah ini bisa dibilang sebuah kebetulan? Rasanya sangat kurang tepat karena seperti yang sudah dijelaskan, Shanks ini seperti memiliki sebuah prediksi yang sangat tajam. Ada sebuah rencana yang mungkin akan Shanks lakukan untuk Kurohige dengan diangkatnya Luffy dan Buggy menjadi seorang Yonkou. Karena seperti yang kita tahu, Shanks pernah mengatakan jika luka di matanya adalah luka yang sangat menyayat hati jika dibandingkan harus kehilangan lengannya. Perlu diingat meskipun sejauh ini Shanks adalah Yonkou yang terlihat santai dan sering mengadakan pesta dan minum-minuman bersama para anggota bajak lautnya. Tetapi satu hal yang sangat menarik dari sosok Akagami no Shanks adalah dia akan sangat agresif jika menyangkut tentang keseimbangan dunia One Piece. Sebagai bukti nyatanya adalah kedatangan Shanks untuk menghentikan pertempuran di Marineford dan bertemu dengan para Gorosei. Ketika kelompok bajak laut topi jerami sedang berusaha melengsarkan Yonkou, Kaido dan Big Mom dari posisi kursi Yonkou. Seolah Shanks tahu jika Kaido dan Big Mom akan lengser dari kursi Yonkou dan kemungkinan besar seseorang bajak lautnya akan dibicarakan oleh Shanks dengan Gorosei adalah kandidat Yonkou baru saat ini. Selain menjadi bajak laut yang memiliki kekuatan sama rata, kelompok bajak laut rambut merah menjadi kelompok bajak laut yang bergerak di balik bayang-bayang pemerintah dunia untuk memuluskan semua rencananya. Nah, itu tadi merupakan kekuatan dan peran Yonkou Akagami no Shanks di dunia One Piece.